Ayu Party. Kita berisi aku. A few moments later. Sebel banget aku kan jangan dikatain, jadi susah. Halo guys, ketemu lagi sama aku Ayu Party di channel YouTube, channel. Kemarin aku bikin Q&A dan sekarang aku mau jawab Q&A yang sebelumnya aku bikin. Langsung aja, sibuk ngapain aja sekarang Kak? Aku sibuk kerja sama latihan pelada itu doang. Selebihnya aku jadi kaum rebahan. Kakak jadi atlet seperti kakak gimana kakak? Tolong dijawab. Maaf atlet. Nggak suka. Cara jadi atlet ya latihan, karena latihan adalah kebutuhan atlet. Jadi ya jangan berhenti latihan, itu aja. Sama ikutin pertandingan-pertandingan aja, dari mulai pertandingan kecil sampai pertandingan besar internasional maksudnya. Itu bertahap aja, jadi diikutin terus alurnya, jangan berhenti latihan. Kakak, aku diajak lagi PON, terus aku bingung pilih kerja atau PON. Menurut kakak gimana? Kalau menurut aku sebenarnya kamu sendiri yang tahu baiknya kayak gimana buat ke depan. Karena gini aja berpikir ya, kalau kamu ikut PON, kira-kira apa sih yang bisa kamu hasilkan dari kamu ikut PON itu? Terus kalau kamu ngelepas PON dan kamu pilih kerja, ya sebenarnya kerja itu semua orang perlu. Kamu sekolah ujung-ujungnya untuk kerja, kamu jadi atlet pun ujung-ujungnya juga untuk kerja. Jadi kalau sekarang kamu udah dapet kerja, ya menurut aku sayang aja sih kalau dilepas untuk sesuatu yang kamu belum tahu hasilnya kayak gimana gitu. Tapi lebih bagus lagi kalau misalnya kamu bisa ngejalanin itu dua-duanya. Jadi kamu kerja tapi kamu dikasih izin untuk kamu ikut PON. Itu jadi aku nggak bisa kasih saran karena ini sebenarnya masa depan kamu. Hal apa yang paling terkesan di hidup kakak? Aku jadi atlet lah. Aku jadi atlet kan itu sangat berkesan buat aku karena banyak banget pengalaman yang bisa aku dapet yang sebelumnya belum pernah aku dapetin di dunia nyata. Kakak buat milih kata atau komite, pertimbangan apa yang dipikirkan kakak? Soalnya aku bingung katanya. Kalau aku dulu kan masuk PPLP, jadi aku harus bisa kata sama komite. Jadi sebenarnya buat milih ke kata atau ke komite itu balik lagi ke kamu. Jadi kamu ngerasanya kamu nyaman di mana dan kamu ngerasanya kemampuan kamu itu lebih besar kemana gitu. Kalau misalkan kamu ngerasa aku enak deh kayaknya nih main kata, ya udah lanjut main kata. Kalau kamu pikir aku main kata nggak pede nih, tapi aku bisa nih kayaknya komite dan aku nggak takut kena pukul segala macam, kamu komite. Jadi sebenarnya kalau itu nggak bisa ditentuin sama kita ataupun siapapun. Yang bisa nentuin harus kemana itu ya kamu sendiri. Kamu rasain sendiri kemampuan kamu itu sebenarnya di mana, enaknya, nyamannya. Karena kalau udah nyaman, mau sulit mau kayak gimana pun bakalan enak aja ngejalaninnya gitu. Jadi gak usah bingung, kamu tinggal renungin satu malam, kamu pikirin ke belakang gimana latihan kamu, enaknya kemana, bisanya kemana, dan rasa ingin taunya itu kemana, rasa ingin bisanya itu kemana, ke kata atau ke komite gitu. Itu aja. Kak, kalau cewek ikut gym itu baik gak? Apalagi yang masih sekolah kayak aku. Sebenarnya kalau nge-gym itu sebenarnya ya kalau buat atlet itu sebagian dari kebutuhan dia sebagai atlet gitu. Tapi ada porsinya, manfaatnya pun beda-beda. Jadi
Kalau misalnya kamu mau nge-gym itu sebenarnya baik-baik aja sih, tergantung kamu gimana sih latihan nge-gymnya. Kan biasanya di tempat gym itu kan ada coach, ada pelatihnya. Coba kamu tanya tujuan kamu untuk nge-gym itu apa. Misal tujuan kamu cuman pengen masa otot kamu besar atau ini, ya kamu bilang sama pelatihnya, kamu aku pengen ini nih coach, aku pengen ini, nanti diarahin kok. Jadi sesuai porsi. Sebenarnya baik-baik aja karena itu bagian dari olahraga juga gitu. Selanjutnya, kakak masih lanjut karate kah? Masih dong, sampai sekarang aku masih karate. Cuman sebelumnya kan aku kata bergu, sekarang aku beralih ke kumite. Jadi semuanya harus menyesuaikan lagi dari nol. Jadi aku harus banyak lagi belajar. Dari kata ke komite itu lumayan bisa sih, cuman nggak seperti atlet komite gitu. Kak Ayu kasih tips atau trik biar bisa loncat di kata Kampuso, Wasadai, MP dong. Sebenarnya inti dari loncatan itu tungkai yang kuat. Jadi saran aku kalian harus fokus ke tungkai, penguatan tungkai kalian harus kuat dulu, baru nanti masalah loncat-loncat doang gampang, tapi tungkai kalian harus kuat dulu, itu aja dulu. Dan intinya harus latihan terus, diulang-ulang terus, karena kata itu ya pengulangan. Kata kan gitu-gitu aja, tapi karena kita banyak mengulang, lama-lama sedikit demi sedikit itu pasti ada perbedaan. Kalau kita rajin latihan dan serius gitu latihannya. Dan Kak pakai skincare apa aja nih? Aku sebenarnya ini nggak endorse ya. Aku pakai Dr. Oki. Waktu itu aku beli online beli krimnya itu lewat online karena Dr. Oki waktu itu cuman ada di Jambi. Jadi aku online. Tapi sekarang udah buka di Jakarta, ada Benings Clinic di Jakarta, Dr. Oki. Aku juga belum kesana sih, tapi aku mau coba kesana sih. Nah, jadi aku pakai Dr. Oki, aku nggak pakai apa-apa, tapi aku sempat pakai masker spirulina, tahu kan yang hijau, Nah, masker itu yang hijau, itu juga bukan endorse guys. Aku beli sendiri. Dan itu aku sih ngerasa cocok, cuman sekarang aku lagi jerawatan guys, karena aku kerjanya ke lapangan terus, panas-panasan, jadinya ya mau nggak mau perawatan gagal. Lanjut, pengen tahu berat sama tingginya Kak Ayu. Ini dia nih yang banyak ditanyain. Aku beratnya 45, kalau nggak 46, kalau nggak 47 itu udah paling bagus. Pernah sih 48, cuman aku lagi rajin banget nge-gym. Tingginya 156 cm. 156. Segimana sih? Segini. Ya kalau berdiri segini lah. Pendek. Lanjut. Mulai karate dari kapan? Aku mulai karate itu dari kelas 6 SD. Kelas 6 mau lulus lah. Ya. Kayak gitu. Mulai dari kelas 6 SD. Medalinya udah berapa Kak? Berapa ya? Ada ya cepean lah. Cepet, tenang, itu juga cepet juga. Ada kejuaraan daerah doang, RT, kejuaraan RT doang. Lebih suka kata atau komite? Ya kali ya, aku kadang-kadang suka kata, aku kadang-kadang juga lagi suka komite, jadi sesuai mood aja. Bunglon, aku bunglon. Jadi kalau di kata aku lebih suka bergu. Kalau di bergu itu tingkat nervousnya itu emang sih berkurang daripada perorangan gitu, tapi tingkat tanggung jawabnya itu lebih besar dari perorangan. Kenapa? Karena kalau kita ngelakuin kesalahan
itu tiga-tiganya yang salah. Ya kak, kalau lagi pertandingan kita bikin gerakan yang beda sendiri, nanti yang dua kesalahan, terus kita kalah, tiga-tiganya kan kalah. Tapi kalau misalkan perorangan, mau salah kek, mau kalah, mau menang, yang disalahin kita sendiri. Nah gitu, kalau kata begitu. Terus yang aku suka dari kata baru begitu adalah ketika aku lagi final, karena di situ ada berantemnya, jadinya bungkai, namanya bungkai. Jadi aku suka banget pas lagi final, karena kalau final gini aku mikirnya, pertama aku suka banget atraksi, aku suka banget ngebanting orang, mukul orang, nendang orang, kan enak kan jadi menang. Terus yang kedua, enaknya di final itu ya kalah pun dapat medali, menang pun ya dapat medali juga gitu. Tuh. Terus kalau komite aku sukanya, aku ngerasa keren kalau misalkan aku kena pukul dan bedat. Tapi sebenarnya itu bodoh banget dan jangan ditiru guys. Komite itu keren, kata juga keren, sama-sama lah, nggak ada yang aku suka kata atau komite, karena karate itu kata dan komite, bukan kata, bukan komite. Kakak umurnya berapa? Nah ini dia nih, ini dia nih, nyakitin. ini dia nih, nggak boleh kamu nanyain umur saya, asik, kamu nggak boleh ngomongin umur aku, tahu, nanya-nanya umur aku, emang nggak tahu ya? Jadi aku tuh umurnya segini, badannya segini. Ya, gitu lah. Jadi umur aku itu pokoknya intinya aku kelahiran 94, kamu hitung sendiri aja. Jadi guys, segitu wae. Jadi suka berepot, maaf ya, aku sebenarnya lebih suka tanding daripada ngomong kayak gini. Soalnya aku nggak biasa gitu, jadi deg-degan. jadi ya intinya segitu aja guys. Jangan lupa di like, comment, share, terus jangan lupa dibunyiin loncengnya. Belah mana sih, sini apa sini ya? Pokoknya bunyiin dah loncengnya dah. Dadah guys, see you ya. Dadah. Wuhui.